Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apakah kalian udah tahu mengenai manajemen input-output? Nah, input-output ini sendiri merupakan perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dari luar ke dalam komputer. Sedangkan manajemen dari I/O ini sendiri merupakan komponen utama dari desain dan operasi yang akan berlangsung pada sistem operasi pada komputer. Saya Nisa Ramadhani. Saya Putri Febi Kusuma. Dan saya Safira Rizky. Kami akan menjelaskan tentang input dan output manajemen pada komputer. Nah, berikut presentasinya. Nah, baiklah teman-teman. Tadi kita udah sedikit bahas tentang pengertian dari I/O ini sendiri. Sekarang langsung aja kita masuk ke beberapa fungsi manajemen I/O. Yang pertama itu mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat I/O. Dan yang terakhir, menyediakan interface ke user. Selanjutnya ini ada beberapa perangkat keras dari I/O itu sendiri. Jadi perangkat I/O ini digunakan untuk menghubungkan perangkat luar ke dalam komputer. Yang pertama ada perangkat input komputer, itu antara lain kayak keyboard, mouse, kamera digital, webcam, dan handicap. Selanjutnya ada perangkat outputnya juga, yaitu antara lain monitor, printer, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Nah, sekarang kita masuk ke interface aplikasi I/O. Interface aplikasi I/O ini melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Tujuan dari adanya lapisan device driver ini adalah untuk menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada device controller dari subsistem I/O pada kernel. Karena hal ini, subsistem I/O dapat bersifat independen dari hardware. Nah, ada juga beberapa hal yang berhubungan dengan interface aplikasi I/O ini. Yang pertama itu ada peralatan blok dan karakter. Yang kedua ada peralatan jaringan. Dan yang ketiga ada jam dan timer. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga yaitu ada kernel I/O subsystem. Kernel menyediakan banyak servis yang berhubungan dengan I/O. Pada bagian ini akan mendeskripsikan beberapa servis yang disediakan oleh kernel I/O subsystem. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device driver. Servis yang akan kita bahas adalah I/O scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan I/O, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan dan membagi device secara rata di antara proses-proses yang dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan I/O. Yang kedua yaitu buffering. Buffering adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Device dilakukan untuk 3 buah alasan. Alasan pertama adalah untuk mengcopy dengan kesalahan yang terjadi antara perbedaan kecepatan dan antara produser dan konsumen. Yang kedua yaitu buffering untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Yang ketiga adalah untuk buffering untuk mendukung semantics untuk aplikasi I/O. Yang ketiga yaitu cache. Sebuah cache adalah sebuah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Yang ketiga adalah spooling dan reservasi. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang dapat menyimpan output untuk sebuah device seperti printer yang tidak dapat menerima interpolate. Yang ketiga adalah error handling. Sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memory dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Yang terakhir adalah kernel data structure. Kernel membutuhkan informasi state tentang penggunaan komponen I/O. Kernel menggunakan banyak struktur jaringan yang mirip untuk melokasi koneksi jaringan, komunikasi karakter device, dan aktivasi I/O lainnya. Yang keempat adalah penanganan permintaan I/O. Sistem operasi yang modern mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan tabel lookup di jalur di antara permintaan dan physical device controller. Kita dapat mengenalkan device-device baru ke komputer tanpa harus mengcopy ulang kernelnya.
Sebuah fakta ada sistem operasi yang mampu untuk on-device drivers yang diinginkan. Selanjutnya adalah kinerja I/O. I/O sangat berpengaruh pada kinerja sebuah sistem komputer. Hal ini dikarenakan I/O sangat menyita CPU dalam pengeksekusian device driver dan penjadwalan proses. Demikian sehingga alih konteks yang dihasilkan membebani CPU dan charge perangkat keras. Selanjutnya, terdapat 3 kemungkinan penyebab perangkat I/O mengirimkan interupsi, yaitu pertama, input ready. Umumnya ketika buffer keyboard sudah terisi atau terjadi pengetikan, kendali keyboard akan menginterupsi untuk memberitahu prosesor bahwa input dari keyboard sudah tersedia. Yang kedua, output complete. Misalnya, printer hanya menerima 1 baris teks pada satu waktu. Karenanya, prosesor harus mengirim 1 baris teks, menunggu baris tersebut tercetak, kemudian mengirim baris teks berikutnya. Yang ketiga itu ada error. Jika terjadi error pada perangkat I/O, saat perangkat tersebut sudah melakukan operasi I/O, controller perangkat tersebut akan mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa terjadi error sehingga operasi input-output tidak bisa dilanjutkan. Cara meningkatkan efisiensi I/O. Sebenarnya caranya itu ada banyak, tetapi kami hanya mengambil beberapa contoh. Contoh yang pertama, perangkat I/O mengirim sinyal interupsi, kemudian prosesor menerima sinyal interupsi. Lalu, penyimpanan informasi proses yang sedang dieksekusi, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi. Kemudian prosesor mengeksekusi interupsi routing sampai ke return. Lalu, prosesor melanjutkan proses yang sebelumnya ditunda. Nah, itulah penjelasan tentang input dan output kepada komputer. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.